Diangkat tahun berapa itu? Ya? Diangkat tahun berapa? Tahun 2005. Oh, 2005. Berarti kan Langsung habis ditempatkan di MTS langsung di ini? MTS Negeri 2 Jakarta itu. Oh, sampai sekarang Iya, tetap di sampai situ ya. sekarang. Ngajar Iya, ngajar PPKN. Iya. Oke. Hai guys, kita lagi di perjalanan. Ini udah sampai tol ya, menuju Depok. Kita akan ke rumah seorang guru di Madrasah Sanawiyah Negeri. Sebenarnya masuknya wilayah Jakarta Selatan, tapi rumah dia itu di Sawangan, masuknya ke arah Depok. Tepatnya dekat SMP Negeri 10 Kota Depok. Nah, kita akan ke sana. Dia ini uniknya, namanya Lili Haryani. Dia adalah seorang guru, tapi juga punya usaha ya. Dia sih nyebutnya sebenarnya soto Lamongan kaki lima gitu. Tapi ini memang dia orang Lamongan, jadi kita akan ke sana untuk bercerita-cerita sama dia soal PJJ dari sisi madrasah Sanawiyah seperti apa pelaksanaannya, apa kendalanya, apa kelebihannya, dan mau bicara soal kulineran yang dia buat gitu ya, artinya usahanya dia dengan suaminya. Nah, kita ikuti terus sampai ketemu di Sawangan Depok ya, sampai nanti. Hai guys, kita ketemu lagi ya di video ngobrol pendidikan dan anak. Saya ini sekarang berada di wilayah Sawangan di daerah Depok. Ini adalah rumah dari sahabat saya waktu masih kuliah di IKIP Jakarta. Sekarang namanya UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun. Namanya Lili Haryani. Jadi saya juga udah lama sih nggak ketemu gitu ya. Dan ke rumahnya yang di sini adalah baru pertama kali. Nah, kita akan ngobrol dengan Lili Haryani ini adalah dia seorang guru pegawai negeri ya, ASN di Madrasah Sanawiyah Negeri berapa? Negeri 2 Jakarta Selatan ya. Dan kebetulan punya juga usaha ini soto Lamongan, karena Lili dari Lamongan. Ya, ada soto Lamongan, kemudian juga tadi sih ada ayam, terus ada juga nasi uduk ya, dan lain-lain. Jadi memang ada usaha lain ya sebagai seorang guru. Sebenarnya sih usaha bersama dengan suaminya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tidak cuma sekedar tentang usahanya, tapi juga soal pendidikan, karena Lili adalah juga guru. Kita mau ngobrol soal PJJ di Sanawiyah seperti apa nih kendalanya ya. Oke, nah sebelum kita ngobrol, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Kita ikuti obrolannya. Oke. Lili, makasih atas waktunya, sudah diberi kesempatan ke rumah Lili juga nih. Kita ngomongnya karena teman seangkatan ya, manggilnya nama aja ya, Lili ya? Iya, saya juga. Ya Lili, ya Retno saya gitu juga aja ya. maaf nanti memanggil Bu Retno yang harusnya saya panggil Bu, ya saya panggil Retno. Nggak usah Retno aja, kita kan teman satu angkatan gitu ya. Nah, sebelum ngobrol, mungkin Lili harus kenalin diri, nama lengkapnya, bertugas di mana, dan keluarga ya, anak, suami, ceritain aja secara singkat. Silakan Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Haryani, SPD. Kebetulan saya diberikan tugas di MTS Negeri 2. Dan saya punya putra-putri, satu putra, satu putri. Dua jadinya anaknya ya? Jadi dua anak saya, dan suami tentunya satu. Kebetulan suami juga berdinas di TNI Angkatan Laut, tepatnya di Marinir. Oke. Dan sudah pensiun tahun 2019. Ya. Kalau anak? Kalau anak yang pertama lulus kuliah tahun 2019 juga. Dari mana itu? Dari UIN Jakarta. UIN Jakarta. Ya, jurusan Hukum Keluarga Islam, aktualisasi ya. Dan sudah bekerja di Lumajang, Jawa Timur, di kantor Kementerian Agama Lumajang, Jawa Timur. Siap. Sedangkan yang kecil masih proses pendidikan di tingkat SMA. Kalau di Kementerian Agama
Madrasah Aliyah. Oh, di Madrasah Aliyah. Aliyah. Madrasah Aliyah mana? Kebetulan di pesantren Al-Hamidiyah Depok. Oh, biasanya berarti mondok biasanya? Iya, biasanya mondok, tapi karena COVID? pandemi corona atau COVID ini akhirnya PJJ juga pesantrennya. Jadi seperti itu. Dan anak pertama juga kemarin itu sama juga itu wisudanya juga wisuda virtual karena kondisi iya, pandemi. kondisi pandemi, iya. Semuanya serba virtual ya. Iya, dan alhamdulillah walaupun dengan kondisi pandemi pun bisa selesai juga kuliahnya dan bisa bekerja di Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lili diangkat PNS Kemenak tahun berapa itu? Oh iya. Jadi kalau bicara tentang PNS ini liku-likunya panjang jadinya. Kebetulan saya itu dengan Bu Retno kan sudah sahabat dari kuliah ya, hanya saja beda nasib aja. Bu Retno seorang yang sukses, saya harus liku-likunya panjang sekali. Kebetulan saya itu menikah tahun 1994, pas itu saya ikut suami mendampingi dalam usahanya dulu, kemudian saya honor sampai sekitar 10 tahun baru PNS. 10 tahun? Iya. Jadi tempatnya tahun berapa tahun. itu? Ya? Diangkat tahun berapa? Tahun 2005. Oh, 2005. Berarti kan langsung ditempatkan di MTS langsung ini? di MTS Negeri 2 Jakarta itu. Oh, sampai sekarang iya, tetap di sampai situ sekarang. ya. Ngajar ngajar PPKN. Oke. Iya. Ini kan lagi pandemi tadi kita ngomongin ya. Iya. Nah, apa sih kendalanya ya? Karena ini kan Lili bicara MTS nih ya. Iya. Kalau madrasah gimana nih? Iya. Problemnya apa? Kan ngajarnya belum pernah ngajar tatap muka selama dari 2020 sampai sekarang. 20 sampai sekarang. Iya, belum. Karena memang situasi pandemi masih tetap harus ada protokol kesehatan dengan cara PJJ. Jadi kita nggak ada tatap muka karena Jadi, memang Jakarta itu ya tentunya semua tahu Jakarta kan kondisinya epicentrum, iya, jadi kasusnya tinggi. Iya, kasusnya tinggi. Jadi MTS Negeri 2 pun melaksanakan pembelajaran jarak jauh semenjak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang. Kendalanya nah, apa tuh? kendalanya ini yang membuat satu perasaan sebagai seorang guru dan sekaligus sebagai seorang orang tua. Jadi kendalanya ini anak-anak beda dengan saat PTM atau pembelajaran tatap muka. Karena apa? Mungkin tidak langsung tatap muka itu akhirnya anak-anak kadang sudah diberitahu bahwa memulai pembelajaran jarak jauh itu misalnya jam 6:30 gitu ya. Lewat Zoom meeting misalnya. Itu belum dari 40 siswa itu atau 36 siswa paling yang masuk itu baru 10 anak gitu. Oh, jadi nunggu dulu. Jadi kalau biasanya di kelas tatap muka kan siswa yang menunggu guru. Kalau PJJ guru yang menunggu siswa. Jadi kendala suka dukanya seperti itu. Dan kalau jaringan dan lain-lain Jakarta enggak? Kebetulan untuk jaringan ini internet ya sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, hanya saja itu tadi masalahnya karena di MTS Negeri 2 itu yang masuk di situ adalah kelas menengah ke bawah, jadi banyak kendalanya ya tentang paket data ya. Oh, internet itu kuota. Nah, tapi kan dapat bantuan ya Kemenak? Iya, dapat. Hanya saja itu tadi ya kendalanya juga kan masuk di nomor HP anak gitu ya. Yeah. Kadang kita telusuri apakah anak sudah dapat semua atau tidak. Kadang susah juga menelusurinya karena ada yang menyampaikan laporan dapat, ada juga kok saya belum dapat Bu gitu. Karena waktu itu ada promosi dari Telkomsel misalnya gini kartu perdana. Jadi anak itu harus ganti kartu, sedangkan anak kan sudah nyaman dengan nomor kartu yang sebelumnya. Itu kendalanya. Nah, tahun ini kemarin saya rapat. Nah, kebetulan saya sekarang kan diberikan tugas tambahan wakil kepala bidang kesiswaan. Nah, disitulah ya, di situ saya jadi tahu untuk tahun ini dianggarkan dari BOP. Jadi anak nanti insya Allah per bulannya itu dapat 30.000 kalau tidak salah. Dalam bentuk pulsa dikirim langsung. Dalam bentuk sepertinya sih rupiah atau pulsa ini belum tahu. Sepertinya rupiah gitu. Kalau di RKM-nya itu ya. Sebesar 30.000 nilai. 30.000. Gurunya juga dapat. Gurunya juga dapat. BOP berarti dari Pemprov DKI ya? Iya. Kalau BOP ya? Iya.
dari BOP dari Berarti Pemprov DKI. MTS sekolah MTS MAN berarti yang di DKI pasti dapat kalau negeri ya? Iya, dapat. Oh, dapat BOP itu tadi, iya, bantuan BOP BOP. itu kalau untuk paket data itu, karena guru juga mendapatkan tahun kemarin juga dapat ya. Kalau anak yang putus sekolah ada di sekolahnya Lili? Alhamdulillah dalam situasi pandemi ini tidak ada yang putus sekolah sampai tuntas. Nggak ada ya sama sekali ya. Karena kita ada program Indonesia Pintar, ada KJP. Jadi kebantu banget. Iya, kebantu. Kayak kemarin saya sedang mengurus tentang PIP. Ternyata kan PIP juga satu tahun cair, tapi bukan dicairkan di bulan Desember. Bulan ini sudah dicairkan gitu. Bulan apa ini? Mei itu kemarin ini. Makanya saya urus kemarin itu. Iya. Satu anak dapat 750.000. Setahun itu ya? Setahun. Tapi anak itu pun dapat KJP juga, yang dapat PIP dapat double. Oh, artinya kebantu ya? Tidak apa-apa. Yang 7,5 ini kan setahun sekali. Sementara BOP kan per bulan. Dari KJP itu kan per bulan ya? Oh, berarti luar biasa ya Pemprov DKI ya sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi menurut saya sih benar Li, karena kan walaupun sekolahnya di MTS di bawah Kemenak, kan anak Jakarta sama anak. Nggak boleh didiskriminasi. Betul. Makanya saya pernah sampaikan ke Reno, iya. Kenapa kok untuk gurunya mungkin ada sedikit diskriminasi? Gurunya udah dapat ya? Karena gurunya hanya sifatnya ada kerohiman uang kesejahteraan. Berapa itu per bulan? 1 juta rupiah. Jauh banget sama guru DKI. Guru DKI kan 1 kali gaji mungkin lebih malah ya. Untuk Lebih. TKD lebih. Dulu aku aja 9 ya. Iya, maka itu. Kepala sekolah aja hampir itu, 19. Makanya itu saya bilang kenapa TKD istilahnya. Iya, TKD. Kenapa sama-sama mendidik anak Jakarta tapi gurunya kok kesejahteraannya dibedakan gitu. Alasannya karena ini pemerintah provinsi pegawainya Pemprov. Katanya yang gitu. Ini kan pegawai Kemenak itu kalau kan Kemenak alasannya. itu belum otonomi, tapi kalau Diknas kan udah otonomi daerah. Kita masih sentralistik dengan pusat. Pemerintah pusat. Mau apa dikata kalau seperti itu. Tapi udah alhamdulillah. Itu sebulan sekali ya kan, tiap bulan kan? Iya, saya punya prinsip yang namanya rezeki itu Allah yang mengatur, kebarokahan sedikit tapi barokah. Amin. MTS itu muridnya berapa jumlahnya? 482 dari kelas 7, 8, dan 9. Iya, kebetulan saya kesini jadi apal. Harus ingat gitu ya. Kalau enggak nanti pas itu dilihat kepala sekolah, wah ini Bu Lili gimana, ini nggak apa namanya cuma sisanya. Terus kalau misalnya pandemi kayak gini, harapannya Lili apa? Dari pembelajaran jarak jauh ini kan kata mau PTM kan Juli. Kalau sekolah Lili tuh kira-kira udah siap atau belum? Dan apa sebenarnya harapannya Lili? Karena kesiswaan pasti terlibat. Iya. Kalau melihat situasi seperti sekarang ini, baik itu situasi pandeminya, kemudian kondisi siswanya, sebenarnya kami sebagai pribadi pendidik inginnya di PTM. Hanya saja kan harus ada syaratnya, asesmen, harus mengisi asesmen kemarin. Nah, setelah kita kemarin itu mengisi kuesioner atau isian itu, asesmen itu, ternyata kita belum bisa dikatakan bisa PTM. Nggak lolos dari itu istilahnya. Iya, karena kan tapi harus kan selalu sarana dan prasarananya mungkin belum memenuhi, dan keduanya ada jawaban siswa yang belum LCM atau apa itu, ada istilah seperti itu yang secara mandiri melakukan tes apa gitu. Nah, itu kebanyakan siswa menjawab tidak, gurunya pun tidak. Jadi tapi pada dasarnya hati nurani kita sebagai pendidik sekaligus sebagai pengennya PTM, karena kendalanya sangat besar. Artinya anak ini dalam PJJ itu sangat beda semangatnya dengan saat PTM. Juga nggak tahu mendidik karakternya sulit ya? Mendidik karakternya seperti apa gitu ya. Kalau PJJ kan susah untuk meneladani atau siswa meneladani gurunya atau melihat karakter seperti apa gurunya dan lain sebagainya kan susah. Oleh karena itu menurut kami sebagai guru pengennya sih PTM. Harapannya PTM. Iya. Oke. Iya. Baik ya, itu obrolan kita dengan Lili, seorang guru di salah satu MTS negeri di DKI Jakarta, dan ternyata
walaupun Jakarta tetap aja ada kendala dalam PJJ, dan harapannya pinginnya PTM Juli 2021 ya, karena kendala yang banyak tadi. Oke, demikian obrolan kita. Kita mau lanjut ngobrolin tentang makanan habis ini ya, yang dijual oleh Lili dan suami di nggak jauh dari sini. Nanti kita ke sana dan mau ngobrolin ya gimana sejarahnya sampai punya usaha itu. Nah, sebelumnya jangan lupa jika memang ini bermanfaat ya video ini, harus di like, share, comment, and subscribe. Di subscribe ya, subscribe kan cuma sekali seumur hidup ya. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, dan kita ikuti terus ya kisah inspiratif ya yang bisa dibagikan dalam video ini. Oke, sampai nanti. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam video mereview makanan. Di depan saya makanan banyak banget, tapi ingat loh, yang makan bukan cuma saya gitu ya. Jadi nggak mungkin lah ngabisin segini banyak. Ini ada jumlah orang yang di sini juga cukup banyak. Dan sekarang sudah sampai di namanya, ini adalah masakan khas Lamongan sebenarnya, menyediakan masakan khas Lamongan. Namanya apa, Lili? Pecel lele Mbah Lamong. Mbah Lamongan. Mbah Lamong 65. Oh, Mbah Lamong 65. Oh ya, namanya jadi pecel lele Mbah Lamong 65. Walaupun namanya pecel lele, tapi di sini menyediakan ayam, juga menyediakan soto, ya, soto Lamongan. Dan khasnya kata soto Lamongan, tadi sempat cerita-cerita, ini bumbunya berbeda. Nah, bumbunya berbeda kayak apa dan seperti apa sejarahnya, ternyata cukup panjang. Dan saat pandemi ternyata juga ikut terpukul ya. Kita akan saksikan video ini, tapi sebelumnya di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita ikuti reviewnya karena ini sudah maghrib, jadi sudah saatnya berbuka puasa. Oke, terima kasih ini Lili dan juga ini suaminya Lili. Kalau Lili ini kan tadi saya sudah cerita dia sahabat saya ya waktu kuliah. Nah, ini suaminya, dan uniknya ternyata pensiunan angkatan laut. Jadi Bapak dulu tentara ya Pak ya? Marinir. Boleh kenalan nggak Pak? Namanya boleh. Siapa? Ada hal yang mau diceritakan, silakan. Mungkin suaranya agak kenceng ya Pak? Saya awalnya itu marinir, TNI Angkatan Laut. Dan kebetulan saya di kesatuan itu saya bagian teknisi, bukan di bidang kuliner. Tapi saya seneng karena orang Lamongan itu kebanyakan di pecel lele, ada khasnya ya. Ada khasnya soto Lamongan. Jadi saya ikut ini ikut sama dia merintis usaha ya. ini ya. Kebetulan saya juga waktu di dinas di Cilanda ada tempat di Trakindo gitu. Jadi saya nyoba buka di situ juga. Iya, rame waktu itu. Waktu itu rame. Sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Setelah pandemi gimana? Setelah pandemi ini luar biasa dampaknya, jadi menurun. Menurunnya drastis. Jadi, di bawah 50%? Di bawah 50%. Jadi mulai ini lagi. Membangun usaha lagi. Gitu. Dan selain di sini katanya ada di mall mana itu? Di Mall Pejaten. Nah, itu juga ada. Turun juga omsetnya kalau di situ. Juga, karena sekarang ini kan ini online ya. Orang pesan-pesan, jadi itu dampaknya. Dampak juga. Dan ini baru ya, di sini baru berapa lama ini kalau yang di Depok ini? Sebetulnya di sini udah 6 bulan. Awalnya bukan di sini tapi di sebelah kelurahan. Arah ke sana ya, tadi yang lebih rame itu ya. Ya, cuman terus dari yang ini kontraknya lebih murah gitu. Iya, karena memang tidak kekejar juga ya kalau semahal itu ya. Nah, ini ngomong-ngomong yang jago masak Lili atau Bapak nih? Saya manggilnya Pak siapa jadinya? Suyitno. Oh, Pak Suyitno, Pak Yitno. Oke. Yang jago masak siapa nih? Ya, Lili atau Mas Yitno nih? Kebetulan saya yang ini. Oh, malah Lili diajarin ya? Iya, saya ajarin. Sekarang udah jago ya, Li? Alhamdulillah udah jago.
Ada jago. Ilmu tuh mahal ya Pak ya, untuk diturunin ilmu. Nah kalau Lili sendiri karena juga guru, perannya apa nih pada rumah makan ini? Iya. Awal ceritanya ini, sebelum saya PNS, yang tadi sudah saya ceritakan, saya PNS kan tahun 2005. Iya. Nah sebelum tahun 2005 itu otomatis saya memang terjun langsung, Red. Jadi saya itu habis dari ngajar di swasta itu, saya datang ke warung, ganti pakaian seragam warung, istilahnya seperti itu. Saya ikut ya melayani, terus kadang di rumah juga ikut masak. Sampai-sampai waktu saya hamil anak kedua saja itu dalam kondisi hamil pun saya masak 15 liter beras. Oh ya? Terus 45 ekor ayam. Wow. Iya. itu Sehari itu ya? Sehari itu waktu itu memang apa istilahnya belum ada kasus pandemi corona ini kan alhamdulillah jualan pecel lele Lamongan ini membawa istilahnya ekonomi terangkat karena namanya PNS guru dengan marinir zaman itu nggak seperti sekarang kan kondisi kesejahteraannya. Jadi alhamdulillah bisa menopang lah dalam perekonomian di rumah tangga kami gitu ya. Nah setelah itu saya lama kelamaan kan dengan suami berkiprah dalam usaha begini mau nggak mau masa iya saya diam saja walaupun saya dari pulang ngajar saya berusaha untuk membantu dengan entah itu menyiangi bumbu-bumbu atau apa. Lama-kelamaan saya menguasai, akhirnya soto ini pun kata anak-anak saya malah lebih nikmat masakan ibu sotonya. Iya. Bapak kalah gurunya nih. Nah seperti apa nih ya soto Lamongannya? Iya. Mungkin kita akan coba. Terus nanti mau tentu kalau bumbu rahasia dapur sini. Tapi kita lihat ya seperti apa. Kita makan bareng-bareng ya. Silakan, Lili ya. Bu Retno, silakan. Nih ya, sebelumnya dilihat dulu. Jadi ini ada cekernya ya. Iya, Nih ya, sebagaimana soto pada umumnya dan warnanya kuning ya. Iya. Kita akan coba. Nggak pakai santan. Iya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kurang gimana? Enak. Suami saya doyan banget sama soto nih almarhum. Pasti dia sayangnya belum nyicipin ya, sudah belum dipanggil nyicipin. bilang. Pakai Enggak, jeruk saya nipis, enggak pakai jeruk. suka. Lebih suka ini. Adek tisu. Terasa betul ya bumbunya tapi nggak nyengat dan emang enak. Saya sering makan soto tapi soto ini emang betul sih enak. Ini benar kata Mas Yitno ada kekasannya ya. Ya. Ini kok bisa khas gini gimana nih? Jadi khasnya ini pakai bumbu sendiri. Jadi Diracik sendiri, sendiri dengan takaran sendiri. Iya, enak. Ini sebenarnya bumbunya sama dengan seperti bumbu soto pada umumnya ya? Iya, cuman itu Keistimewaannya harus pas ngasihnya gitu. Dan itu nggak semua orang bisa ya? Nggak semuanya. Untuk ngerasin airnya segini, terus itu gimana? Ya, apa bumbunya seberapa gitu ya? Dan ini memang ya enak, enak guys. Ini ada ceker ya. Kadang orang kan suka nggak doyan ya, tapi kalau bagi yang doyan, saya coba rasain ya empuk apa enggak. Kurang. Empuk. Sambelnya Sambel. Ini nggak pakai sambel, Retno. Enggak, aku memang orangnya nggak suka pedas. Nggak pakai pedas. Pak, sambal. Nah sekarang nih nasi uduknya ya. Jadi nasi uduk, kemudian nih ada lelenya. Karena ini kan memang menunya pecel lele tadi ya, Mbah Lamong. Nah betul-betul khas Lamongan dan tadi sebenarnya Bapak sudah bisnisnya juga melibatkan orang-orang Lamongan, jadi orang-orang daerah ya. Dan sudah banyak dibantu. Nah sekarang kita coba rasanya kayak apa ini lele dengan nasi uduk. Nah sambelnya nih ya. Harus begini ya. Terus kita makan. Jadi gini ya guys. Ini kayak gini nih. Nah.
Enak banget lah. Kita coba lagi ya. Sambelnya juga enak banget ya. Kayaknya sambelnya ada ciri khas tertentu ya, Li ya? Ya itu rahasianya yang tahu bapaknya. Wow, sambelnya enak loh. Ya, beneran enak banget. Ini tempe. Saya penggemar tempe, jadi coba ya. Nih. Enak. Enak banget. Apalagi buka puasa dan tadi malam saya nggak sempat sahur. Ini terasa nikmatnya. Nasi Enak uduk. banget. Tapi bukan karena saya lapar sih ya, tapi emang ini enak. Cobain aja ke sini. Tahu rasanya. Sambelnya kayak apa? Rasa lelenya juga bumbunya tuh terasa. Tempenya juga enak. Nasi uduknya juga enak. Nah, mampir ya kalau di daerah Sawangan, Depok ya Li, ya ini Iya, ya. Nah, tepat di Bedahan. Segera nih mampir kalau lewat, rasain deh. Ini beda kok. Memang banyak pecel lele ya di mana-mana. Jualan tuh banyak, tapi ini betul-betul berbeda ya. Saya akan coba nih tadi, ini sampai lelenya betul-betul saya habisin. Ya nggak apa-apa. Enak banget. Timunnya. Pedas. Tapi enak. Ya guys, saya baru sudah makan nih, sudah menikmati makanan di sini. Di rumah makan Mbah Lamong 65 yang menyajikan menu yang sebenarnya juga bisa kita temui ya di beberapa misalnya pedagang kaki lima di banyak tempat yang menjual pecel lele, pecel ayam, kemudian juga soto ya. Tapi di sini betul-betul berbeda. Memang kayaknya ada bumbu rahasia yang nggak mungkin diungkapkan, tapi memang ini terasa enak. Dan tadi sambelnya sebenarnya saya nggak begitu suka pedas, tapi saya menikmati sambelnya ini memang enak banget gitu. Begitupun sotonya ya, itu bikin seger banget. Ya nanti kalau memang tidak percaya ya harus datang ke rumah makan ini. Ini letaknya di mana, Li? Bedahan Sawangan Depok. Bedahan Sawangan Depok. Ini jalan raya apa? Jalan Raya Sainan. Sainan. Ya, oke, ini ada di pinggir jalan ya, tempatnya kelihatan banget kok nama rumah makan ini ya. Dicoba betul-betul memang rasanya enak. Kalau ada di sekitar Depok mampir. Bukanya jam 4 sore sampai malam ya. Bahkan sampai jam 12 malam. Oke. Tehnya juga enak. Ini teh apa? Tehnya khusus, Pak? Iya, Khusus apa nih tehnya? Beda? Iya. Teh pesanan spesial. Spesial dari daerah Lamongan juga? Enggak, dari pasar juga. Oh, rupanya ada teh khusus teh karena saya itu suka teh dan ini tehnya terasa berbeda. Oke ya, ini sudah di-review. Silakan mampir kalau berada di sekitar wilayah ini ya. Oke, terima kasih ya Lili. Sama-sama. Atas hidangannya, Pak Yitno. Terima kasih atas hidangannya dan ini sekaligus menyambung tali silaturahmi kita ya. Oke, terima kasih. Cukup di sini ya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.